Bloomberg guys, wah tengok ini daripada media di Bloomberg ya, Bloomberg ini sama dia di Amerika ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio guys. Oke, sebenarnya pemilu baru-baru ini di Indonesia bukan sahaja dia trending di Malaysia. Rupa-rupanya magnet pemilu Indonesia ini menjadi headlines news di media internasional guys. Masya Allah. Jadi banyak juga komentar-komentar daripada teman-teman semua yang memang komentar yang positif, yang mana saya telah menceritakan beberapa sebelum ini, yang mana pemilu di Indonesia ini ada yang baik, ada yang positifnya yang bisa untuk dicontohi oleh Malaysia juga dan oleh negara-negara lain juga. Jadi komentar-komentar inilah yang banyak memberi kesan positif juga kepada saya untuk mereaksi sekali lagi terkait dengan bagaimana pemilu ini menjadi headline di internasional pula guys. Ini bukan lagi di Malaysia ya, tetapi di luar-luar negara. Yuk kita simak dulu video ini guys daripada channel Masa Media. Kepada yang baru ketemu, kalian boleh subscribe juga channel ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Overseas now, voting has begun in the world's biggest single-day election in Indonesia. More than 200 million people are eligible to cast a vote, and the country's presidency is up for grabs as the outgoing leader Joko Widodo hits his term limit after 10 years in power. Let's go to our Asia correspondent now, Stash Butler. They're calling this election a festival of democracy. How's it playing out? 200 million of Indonesia's 270 million residents were eligible to vote in what was a mammoth exercise in logistics spanning 3 time zones. Voters chose a new president and vice president, as well as members of parliament and local policies and continued policies to do with Jokowi government and so on. Bloomberg guys, wah tengok ini daripada media di Bloomberg ya, Bloomberg ini sama dia di Amerika ya. Gila lah ini kali jadi tumpuannya pemilu Indonesia ini. Over 200 million. Ini mungkin media di India mungkin ya. Also looking at the elections in Indonesia for us today is Philip Tal, our foreign editor, who's with me. Ini dari mana? Eropa mungkin ya. Vote counting underway in world biggest single day poll. Pretty much confirming what the opinion polls have been saying in Indonesia over the past few weeks. Putting International Affair Editor. These are from 3 different polling institutes that have come out with these results just in the last few minutes basically. He's on 59.8%, almost 60%, which is pretty good for him, because if he gets that score, it means there won't be a runoff vote, which is what would happen if any candidate gets voting in the presidential polls. Current Defence Minister Prabowo Subianto is the front-runner in the elections despite concerns over his human rights record and claims of improper support from... Begini guys, saya rasa berbangga juga lah dengan media-media di internasional, di Amerika, di Eropa, mungkin di India juga ada memberitakan terkait dengan pemilu ini. Dan ketiga-tiga presiden ini, Anies Baswedan, Ganjar, dan juga Bapak Prabowo ini memang dinanti-nantikan kemunculan mereka ini dan siapa yang bakal menjadi presiden. Dan diketahui bahwa Bapak Prabowo walaupun masih belum rasmi sepenuhnya, tetapi telah mendahului kedua-dua calon, yaitu Bapak Prabowo mendapat 50% ke atas ketimbang Bapak Ganjar dengan Pak Anies nih. Oke, semua tertumpu ke Indonesia ya. Tapi Joko Widodo tetap disebut-sebut namanya. Ekonomi legasi Widodo ya.
He was the head of the special forces in the Indonesian military. Wah, ini He married Pak the daughter of Prabowo. the president, Suharto. Oh, ini India nih. Indonesia on Wednesday in what is being billed as the world's biggest single Tapi mesti Bapak Jokowi yang ke depan kan, guys? The scene of two of the 20th century's epic slaughters may be on the verge of a return to army rule at the hands of its most notorious general. Tengok, pembaca beritanya pun tua sudah, guys. Pembaca beritanya nih masih lagi Subianto, nah, cerita presidential election. The world's fourth populous country is guaranteed election campaign kicks off. Oh, mantap. Ini world biggest election. Indonesia world biggest election. Home to the biggest Muslim population in the world and the fourth most populated nation after India, China, and the US. After India, China, dan US ya. Tapi China pun masuk kah dalam demokrasi terbesar ini? Indonesia's next leader is underway. Now, all three presidential candidates are battling it out on live TV right now in a bid to secure support from voters in the world's third largest democracy. And we're showing you live images from the general election. Wah, ini debat tadi itu kan. In central Jakarta. Ini pun sampai ke media luar ya. 2024 presidential election is well on the way. With current Indonesia election candidate limited to 2 terms, the country will choose a new leader next February. Indonesia's election commission announced on Monday approval for all 3 presidential candidates: Prabowo, Prabowo Subianto, the current defense minister, Ganjar Pranowo, former Central Java governor, and Anies Baswedan. Wah, ini Washington DC, guys, live lagi. More than 200 million voters will pick their new leader on the 14th of February. More than 200 million. Lebih dari 200 juta akan memilih ya, katanya. In less than 24 hours, Indonesia will be electing its next president and Asia Today. as campaigns now enter their final phase. Voting will start on Wednesday. KPU. Record election year in Indonesia. Mantap lah. As a change of government in Jakarta matters in Canberra. It's one of the early races in an epic year for democracy, in which nearly half the world's population will vote. Oh, ini pembaca beritanya, guys, macam pakai baju tidur lah. Tinggal macam pakai daster wah. Aduh. Oh, ini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto is projected to pick up around 60% tengok 57% ya. Anies 25%, Ganjar 16%. And at least 20% of the vote in each province to avoid a runoff. The runner-up at this point is former Jakarta Governor Anies Baswedan with around 25%. That's followed by former Central Java Governor Ganjar Pranowo. Semua ternantikan ya keputusannya. Breaking it down by region, Mr. Prabowo leading in the majority of the states, but it's a neck-and-neck race between him and Mr. Anies in the capital of Jakarta. Now, there has been no declaration of victory or defeat so far, not just yet. The Anies and Ganjar camps, they have urged supporters to wait for those official results, calling attention to alleged voting violations in the election process. Let's get back to our election centre in Jakarta. Wei Su has been scrutinising the results with experts and with our correspondents. Wei Su, it's over to you for more. Thanks for that, Dawn. Lok Wei Su, CNA. Jadi diberitakan semua media massa ya. Nanti-nantikan juga keputusan ini. This campaign, Chani Vavani, Saifullah Ismail, and Olivia Marzuki. Chani, we start with you at the stadium rally for Prabowo Subianto supporters from the viewing party and its star. Saya bersama Mas Gibran. Oke, ini yang selepas kemenangan menyampaikan, walaupun kita bersyukur kita
tidak boleh Dinamika yang mewarnai pemilihan presiden terus menjadi sorotan dunia. Bahkan lembaga survei asing pun ikut meramaikan dengan mengadakan penelitian terkait siapa figur calon presiden dengan angka keterpilihan paling tinggi. Salah satunya dari Australia. Lembaga survei asal Australia Roy Morgan misalnya telah merilis penelitian terakhir mereka pada Jumat 9 Februari 2024. Survei yang diadakan pada Januari 2024 itu mengungkap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih berada di posisi teratas. Dalam laporannya, Prabowo berada di posisi 46%, naik ke posisi kedua adalah Anies Baswedan yang mendapat dukungan 31%, di mana saat ini ia difavoritkan untuk maju ke putaran kedua jika Prabowo gagal mencapai mayoritas 50% plus 1. Di sisi lain, peluang calon PDIP Ganjar Pranowo berada di posisi terbawah dengan perolehan 23%. Tapi melepasi lah kan. Direktur Roy Morgan Indonesia Ira Sukirman mengatakan Prabowo hampir mengamankan kursi kepresidenan pada putaran pertama pemilu. Ini terlihat dari tren dukungannya yang naik, di mana angka bulan Januari menunjukkan kenaikan 3% bila dibandingkan dengan Desember. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa keputusan Prabowo untuk memilih putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan wakil presidennya pada akhir bulan Oktober adalah keputusan tepat. Ia mendapat lonjakan dukungan yang signifikan. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Oh, mantap. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita Prabowo dan harus Gibran tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Oke guys, itu tadi semua media-media antarabangsa meliput, membuat beberapa gambaran bahwa di Indonesia dia punya pemilihan presiden pilpres ya, pilpres pada kali ini, pemilu pada kali ini sangat-sangat macam terbesar lah kan, mengalahkan semua pemberita mengatakan 200 million votes, inilah 200 juta akan memilih, lebih kurang begitulah. Jadi itu satu kebanggaan lah untuk Indonesia ya, walaupun Indonesia ini dulu tidaklah terlalu diberitakan, tetapi pada saat dan ketika ini ya, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia ya di pemilu pada kali ini, karena mungkin ekonomi Indonesia ini melonjak begitu tinggi di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi semua menantikan siapa menjadi presiden Indonesia selepas ini, dan kemenangan Bapak Prabowo ini mungkin juga ada signifikannya dengan cawapres, karena Gibran ini adalah anak kepada Bapak Jokowi. Jadi kesinambungan setiap proyek, kesinambungan setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sudah pasti akan dilanjutkan lagi oleh Prabowo dan juga Gibran ini. Jadi itulah salah satu daripada keinginan sebenarnya
rakyat Indonesia sendiri yang memilih Pak Prabowo dan juga Gibran. Pragib ya, Pragib. Wah, itu singkatan-singkatan yang perlu dipelajari ya. Jadi sangat luar biasa bahwa Indonesia itu benar-benar ditontonkan di dunia luar, bahwa Indonesia itu memiliki satu peradaban dan pemilihan, dan rakyat berkuasa memilih pemimpinnya. Rakyat yang mengangkat setiap pemimpin di Indonesia itu, dan sekiranya pemimpin itu tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik, rakyat juga yang akan menjatuhkannya. Nah, itu yang paling terbaik lah untuk Indonesia ini. 200 juta guys, bukan senang ya, 200 juta untuk memilih yang mana presiden yang mereka maukan. Dan apabila presiden itu terpilih, presiden ini juga bukan senang menjaga 200 juta rakyatnya itu, kalau tidak dengan sokongan dukungan orang-orang di bawahnya yang kuat itu, terutama rakyat yang menentukannya. Pasti dia akan memberikan juga yang terbaik untuk rakyat itu kembali. Nah, itu yang tanggung jawab besar untuk Pragib di masa yang akan datang ini. Indonesia diketahui negara Muslim yang terbesar di dunia ya. Jadi banyak yang menantikan memang apakah Indonesia ini punya satu presiden yang patuh kepada rakyatnya ataupun mengikut telunjuk orang-orang luar. Itu yang perlu diperhalusi nanti. Apapun guys, Pak Prabowo adalah yang terbaik juga. Itulah pilihan rakyat. Semoga, saya mendoakan akan datang ini Indonesia akan menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dan juga sentiasa ekonominya berkembang dari masa ke masa guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kalian sekiranya punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.